Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat ya. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi dan solusi asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Baiklah ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi dan solusi ya, asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu tentang sensasi dan solusi asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia ya, di mana dalam keluhannya banyak mengeluhkan sensasi-sensasinya ya, yang masih cukup mengganggu aktivitas kita karena ada rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh kita karena gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Nah, untuk itu tolong simak video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu selalu berhubungan ya, selalu melengkapi ya informasi-informasi tentang seputaran gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Nah, teman-teman semua, untuk itu simak saja ya videonya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya, itu seperti itu. Nah, dengan komplitnya pengetahuan itu, maka otomatis lah ya, itu akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik terutama ya, untuk bisa keluar dari jeratan gangguan asam lambung ini. Nah, teman-teman semua, pada sore hari ini ya, ini kebetulan saya baru refreshing ya, jalan-jalan ini di Pantai Jetis, Cilacap ya, Jawa Tengah ya. Ini pas kebetulan sunset, jadi saya ini sempatkan main ke sini ya. Ini kemudian momennya sangat luar biasa ya. Ini di pantai, dan walaupun agak mendung ya, ini sebenarnya udah mulai sunset tapi nggak begitu kelihatan ya di sini ya. Ya oke lah ya. Yang penting kita bisa menyapa teman-teman ya, bisa menyapa teman-teman, dan mudah-mudahan yang masih memiliki sensasi-sensasi, merasa tidak nyaman ya, ini akan segera membaik ya. Nah, teman-teman semua, seperti pengalaman yang saya alami ya, jadi gangguan asam lambung ini memang sensasinya 1001 rasa sensasi ya. Jadi nah itu sungguh luar biasa ya, luar biasa. Nah, itu mulai dari sensasi-sensasi awal ya, contohnya pada saat saya mengalami gangguan ini ya, pertama itu terutama di seputar perut ya, awal-awalnya itu ya. Jadi perut rasanya penuh, perut rasanya
kembung ya, rasanya begah, rasanya sembelit, rasanya perih ya, kadang ada rasa senut-senut dan lain sebagainya ya. Itu sensasi-sensasi awal ya, awal ketika masih mengalami yang tahap pertama, yaitu istilahnya terkena mah lah, seperti itu ya. Nah kemudian berlanjut itu kemudian karena nggak sembuh-sembuh ya, karena saya juga belum paham waktu itu. Nah kemudian sensasi itu menaik ke atas ya, ke dada terasa mulai panas ya, ulu hati mengganjal, kemudian kadang terasa nyeri ya, kemudian ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, kemudian mempengaruhi nafas. Nafas saja itu menjadi agak sesak ya, agak sesak, mudah ngos-ngosan. Nah itu pada saat sudah terjadi GERD ya, jadi terjadi kenaikan asam lambung, GT-anxiety psikosomatis, itu sensasinya seperti itu. Sehingga ketika teman-teman masih mengalami khususnya sensasi di seputaran dada ya, yang terasa mungkin nyeri, mungkin ya sakit lah di seputar dada, nah itu bisa jadi karena masih ada GERD. Nah ini maaf ini ya, suaranya agak terganggu karena banyak motor-motor yang masuk ke pantai juga ini. Nah itu teman-teman ya, sambil kita melihat sunset ya teman-teman. Nah itu, nah kemudian selain itu ya, setelah terasa sensasi pertama di seputar perut seperti tadi, kemudian sensasi di seputar dada ya. Nah kemudian sensasi di, sebentar teman-teman, kita cari sunsetnya ini kemana ya. Oh iya ini nggak begitu terlihat ya. Ya udahlah, kita di sini aja ya. Nah seperti itu. Nah kemudian naik ke atas ya, kemudian di tenggorokan kadang selalu terasa asam, kemudian tenggorokan mengganjal ya, kemudian sampai mulut bahkan kadang terasa asam ya, buat makan kadang rasanya mual ya, pokoknya nggak nyaman sekali ya. Itu seperti itu. Jadi ada rasa-rasa yang sepertinya kalau menelan itu juga kadang seperti terganjal ya. Ini itu juga ada. Nah waktu itu seperti itu. Nah itu ketika masih terjadi GERD ya. Nah kemudian setelah itu kemudian tambah lagi ya, terkena contohnya anxiety atau kecemasan berlebih, karena memang rata-rata untuk orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD itu pasti akan meningkat ke kecemasan ya. Bagaimanapun juga karena sensasinya yang luar biasa sehingga kita sampai menjadi cemas. Sebenarnya sih itu wajar ya, tetapi buat kita yang belum paham kadang ini menjadi sesuatu yang tidak wajar, itu seperti itu ya. Nah pada saat istilahnya mengalami seperti itu ya, pada saat mengalami mulai istilahnya rasa tidak karu-karuan ya, kemudian apalagi sudah naik ke atas ya, yang kepala selalu berat, kemudian kadang keliengan, kemudian seperti migrain ya, telinga berdenging, kemudian mata buram, kalau nggak buram itu kadang kunang-kunang ya, kunang-kunang, terus kadang bergelombang. Nah itu di saat seperti itulah itu mencemaskan sekali. Saya itu takutnya seperti itu, ketika saya sedang beraktivitas tiba-tiba pandangan ini ngeblur ya, pandangan agak buram, kalau nggak buram kadang bergelombang. Nah itu pasti saya harus berhenti ya, karena untuk melanjutkan aktivitas ketika pandangannya sudah kabur seperti itu nggak bisa teman-teman. Jadi kemudian diliputi rasa-rasa yang ini juga, yang mulai ketakutan ya, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan nanti kita terjatuh dan lain sebagainya. Nah di saat seperti itulah ya, itu mulai psikosomatik itu juga bermunculan. Jadi ketika pikiran kita itu berkhayal kepada hal-hal yang negatif, itu akan direspon oleh tubuh ya, sehingga menjadikan rasa-rasa itu semakin komplit ya. Nah disitulah mulai kita merasakan 1001 rasa sensasi. Bahkan kadang ada rasa-rasa yang aneh ya, yang aneh yang belum kita belum pernah kita rasakan ya. Contohnya
saya pernah merasakan ini nyeri ya di ini mulai dari dada sebelah kiri ke tangan ini nyeri ya, nyeri sekali, seperti apa ya, seperti kesemutan itu ya, tapi sampai ke ujung tangan. Nah itu di pikiran saya, wah jangan-jangan terkena stroke. Nah itu kan seperti itu. Nah di saat pikiran seperti itu menghayal kepada jangan-jangan terkena penyakit berat, itu bukannya menjadi sembuh atau menjadi membaik, tetapi yang terjadi sebaliknya, sensasi itu menjadi semakin melekat teman-teman. Sebenarnya rahasianya seperti itu. Jadi mulailah ketika kita ingin istilahnya terbebas dari sensasi ya, nah itu mulai dari mindset pikiran teman-teman. Nah nanti akan saya jelaskan tentang hal itu ya. Sekarang kita lihat dulu sensasi-sensasi yang kadang aneh ya, sampai dengan terjadi sensasi contohnya panic attack ya. Panic attack itu luar biasa sekali. Jadi itu nafas seperti mau putus ya, yang namanya orang terkena panic attack. Jadi diawali dari pusing-pusing ya, pusing geliang sekali, nah kemudian nafas pendek, ngos-ngosan ya, pokoknya taunya saya itu wah jangan-jangan ini serangan jantung ya, seperti itu. Nah akhirnya harus berbaring ya, seperti itu. Tetapi nggak lama teman-teman ya, begitu kita istilahnya langsung tiduran sebentar, kemudian kita minum air putih ya, air putih. Nah kemudian kita duduk, kita tenangkan pikiran, juga akan membaik kembali, walaupun perasaan ini masih dalam ketakutan, itu seperti itu. Nah itu saya pernah mengalami 2 kali itu yang panic attack seperti itu ya. Tetapi setelah itu kemudian saya ingin meyakinkan tentang kondisi tubuh saya ya, yaitu karena perasaan saya jangan-jangan ini ada hubungannya dengan jantung, jangan-jangan ada indikasi jantung koroner atau mungkin serangan jantung. Nah kemudian saya ke rumah sakit ya, cek di lab ya, terutama tentang jantungnya. Ternyata itu baik-baik saja teman-teman ya. Jadi jantungnya normal ya, paru-paru normal. Nah itu gejala-gejala psikosomatik itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita dicek fisik itu ya nanti secara medis itu kita orang sehat gitu loh. Cuma sensasinya ini memang yang luar biasa. Nah disitulah yang kadang membuat kita menjadi semakin bingung, menjadi semakin cemas, pokoknya luar biasa. Nah itu. Nah belum sensasi-sensasi yang lain ya, yang seperti kita susah berkeringat, kemudian tangan kaki itu bawaannya selalu dingin ya, siang hari pun harus pakai jaket contohnya, seperti itu ya. Sudah berusaha bergerak juga keringat nggak keluar. Nah itu bagian daripada sensasi-sensasi ini, asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Belum yang istilahnya tubuh merasa pegel-pegel, linu-linu, kemudian mudah capek ya, kemudian jalan saja itu baru paling berapa meter itu sudah ngos-ngosan ya, kemudian jalan masih sempoyongan, masih oleng. Jangankan jalan ya, duduk saja itu kadang rasanya seperti mau roboh, itu seperti itu. Nah itu yang pernah saya alami seperti itu. Nah belum yaitu ketika gerak sedikit itu rasanya ngos-ngosan, sampai ya jangankan ini bergerak ya istilahnya, bergerak yang agak berat ya, atau mungkin berjalan yang agak lama, ngomong saja seperti ini itu bisa sampai ngos-ngosan juga teman-teman. Nah itulah sensasi-sensasi daripada asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Bahkan ada sensasi-sensasi yang kadang aneh yang kita nggak tahu namanya lah, tetapi pokoknya rasanya itu luar biasa. Nah itu pun ada seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Nah intinya maksud saya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman masih mengalami banyak sensasi, entah apa itu sensasinya ya, apa itu rasanya, itu adalah ini. Jadi cara mengatasinya ya, ini adalah solusinya ya. Jadi sesuai dengan topik tadi adalah sensasi dan solusi ya, dari asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Nah solusinya ketika kita masih mengalami beberapa sensasi yang luar biasa ya, yang pertama adalah tenangkan pikiran teman-teman. Nah
Cuma permasalahannya untuk menenangkan pikiran itu caranya bagaimana Pak? Kan seperti itu ya. Nah itu sunsetnya teman-teman ya. Nah untuk menenangkan itu caranya bagaimana? Kadang kita juga merasa kesusahan ya seperti itu. Nah ketika seperti itu ya tekniknya, caranya untuk menenangkan ini ya pikiran itu bisa diintervensi dari nafas ya. Jadi nafas ini sangat luar biasa, bisa mengendalikan pikiran maupun tubuh kita teman-teman ya. Contohnya misalkan kita sedang pikiran merasa galau ya, merasa tegang, emosi naik, kemudian detak jantung ini berdebar cepat ya. Nah itu kan situasinya sedang tegang ya ketika seperti itu. Nah untuk istilahnya mengerem ketegangan atau menurunkan ketegangan yaitu caranya dengan nafas. Makanya ketika saya ngomong tenangkan pikiran itu tekniknya adalah itu dengan teknik pola nafas. Jadi nafas kalau kita amati ya itu nanti akan melambat. Itu seperti itu. Apalagi kita sudah tahu teknik-teknik pernafasan ya, sehingga memang sengaja kita lambatkan. Nah dengan nafas lambat otomatis nanti detak jantung juga akan melambat juga, menurun seperti itu. Nah pikiran, kenapa pikiran itu dengan kita olah nafas menjadi tenang? Karena pada saat kita olah nafas ini sebenarnya teknik meditasi ya, teknik meditasi itu pikiran akan fokus mengamati nafas. Jadi kita hadir pada saat ini. Yang tadinya pikiran itu kadang mengembara ke trauma masa lalu, ya ke kecemasan masa datang, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menyadari nafas, nah nanti pikiran juga akan berhenti mengembara, ya akhirnya akan ikut mengamati nafas. Nah disitulah nanti pikiran jauh menjadi lebih tenang. Jadi tekniknya seperti itu. Ketika kita sedang mengalami beberapa sensasi ya, itu tenangkan pikiran dengan cara mengamati nafas atau dengan cara teknik amati nafas. Itu seperti itu ya. Nah dalam teknik pernafasan itu sudah ada di video-video saya yang lalu ya. Nah itu silahkan kalau mau detail ya bisa ditonton kembali tentang pola nafas, itu seperti itu. Nah selain itu ya kemudian kita berusaha berpikir wajar teman-teman ya. Setelah pikiran tenang, kemudian yang kedua ya, setelah tenangkan pikiran, kedua adalah berusaha berpikir wajar ya. Berpikir wajar itu berpikir apa adanya, berpikir berdasarkan logika, berdasarkan fakta ya. Itu seperti itu. Jangan mengikuti khayalan-khayalan trauma-trauma yang sebenarnya itu hanya ilusi dan halusinasi. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti kecemasan akan berkurang ya, sehingga sensasi itu kan banyak muncul itu sebenarnya dipicu oleh kecemasan dan dari pikiran yang negatif. Nah ketika kita bisa berpikir secara wajar ya, nah itu akhirnya nanti akan kembali lagi menjadi normal. Nah sehingga tanpa disadari nanti sensasi juga akan berkurang atau bahkan menghilang. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga ya, yaitu kita jaga 5P-nya teman-teman ya. 5P ini sebenarnya suatu terapi yang sifatnya holistik. Kalau memang kita bisa menerapkan ya, mempraktekkan lah istilahnya seperti itu. Dan itu pasti akan membaik ya, akan membaik karena memang yang namanya gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu sumbernya hanya itu ya. Jadi walaupun kita makan obat, kalau kita tidak mempraktekkan istilahnya 5P itu juga sembuh pun nanti akan kambuh lagi, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita ingin permanen, memang terapkan saja 5P-nya ditambah dengan terapi-terapi yang lain seperti yang saya sharingkan di video-video saya seperti itu. Nah 5P itu apa ya? 5P yang pertama ya jaga pola makannya lah, berusaha makan tepat waktu, makan pilihan menu yang baik, kemudian hindari makanan pantangan ya. Nah itu insya Allah akan membaik ya kalau ada sensasi yang disebabkan oleh faktor makanan, yaitu itu.
Tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain. Makanya selain kita menjaga pola makan ya, kita jaga pola hidup kita. Pola hidup kita itu kita hidup seimbang antara aktivitas atau kegiatan ya dengan pola istirahat kita ya. Contohnya kita atur dengan pola 8-8-8, yaitu 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur, 8 jam untuk relaksasi, untuk beribadah, untuk menyalurkan hobi ya, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Nah itu. Nah setelah itu kita juga atur pola pikir kita. Pola pikir kita yang dulunya sering kita berpikirnya negatif ya, rubah menjadi berpikir positif. Itu hanya seperti itu. Tekniknya bagaimana ada di video-video saya yang lalu ya, tentang merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah itu silahkan ditonton kembali juga boleh ya. Nah selain itu ada satu lagi ya di dalam menjaga 5P-nya, selain pola makan, pola hidup, pola pikir, juga pola perilaku teman-teman ya. Nah pola perilaku ini ya intinya dari perilaku kita harus bisa mawas diri. Yang belum baik kita perbaiki ya, yang sudah baik kita tingkatkan tentang perilaku kita. Nah ukuran baik seperti apa? Itu baik bagi diri kita, juga baik bagi orang lain. Ukurannya hanya seperti itu. Nah itu lakukan saja yang seperti itu. Contohnya ketika kita bisa menjadi pemaaf, menjadi penyabar ya, selalu bersyukur. Nah itu termasuk dasar-dasar perilaku kita untuk menjadi lebih baik ya. Itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah pola spiritual. Pola spiritual intinya kita tingkatkan keyakinan kita ya, dimana keyakinan kita sesuai dengan agama kita masing-masing ya, kita lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa atau sang pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Caranya bagaimana ya? Caranya kita tingkatkan saja ibadah-ibadah kita, ritual-ritual kita. Mungkin kita rajin sholatnya, rajin berzikir, rajin membaca ayat suci, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Pada akhirnya semuanya itu nanti kita yang akan merasakan, tahu-tahu kita sudah sembuh. Itu seperti itu teman-teman. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah udah sore nih, mau pulang.